Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan fala tad'alu lillahi andada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada pagi hari ini bisa sama-sama hadir di masjid yang mulia dalam rangka kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah ini tetap kita jaga dengan penuh istiqomah sehingga kita termasuk di antara golongan orang-orang yang punya ciri khas bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang punya iman yang kuat, punya ketakwaan yang luar biasa, yang mampu meninggalkan aktivitas dunianya, kemudian menuju masjid, bangun di gelap-gelapnya hari, kemudian menuju masjid. Memang nggak mudah, berat melaksanakan sholat subuh jamaah ini. Oleh karena itu, nilai pahalanya subuh berjamaah ini juga luar biasa. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat subuhnya berjamaah, maka dia bagikan sholat sunnah sepanjang malam. Nah, itu kan berat, makanya cuma 2 rakaat tapi luar biasa. Apalagi sebelum sholat subuh ada 2 rakaat sholat sunnah yang masih lebih baik daripada dunia dan isinya, insya Allah. Oleh karena itu luar biasa, harus kita jaga istiqomah. Dan salah satu di antara ciri kekuatan umat Islam, kejayaan Islam itu justru adanya di sholat subuh. Jadi kalau sholat subuhnya umat Islam itu masya Allah sudah memenuhi masjid, apalagi sama seperti sholat Jumatnya, ngeri banget. Orang Islam sendiri, Yahudi Nasrani itu paling takut kalau umat Islam subuhnya kayak sholat Jumat. Jadi kalau sekarang ini kondisinya, kalau kita lihat dari beberapa masjid masih cuma 2 saf, 3 saf, bahkan ada masjid yang nyaris tidak ada saf. Ada masjid yang nyaris tidak ada saf, karena yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, mamamnya dia juga. Nah, ini agak luar biasa. Alhamdulillah di Asmaul Husna jadi masih ada 3 saf ya, masih ada 3 saf. Tapi andai kemudian salatnya saf itu tidak berjarak, mungkin cuma 1,5 saf. Karena tadi dijarak, jadi akhirnya jadi 3 saf ya. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya diminta untuk mengkaji tentang pengantar ilmu hadis. Kemarin Pak Aris sebentar saya tanya, Pak, emang ini jamaah mau serius belajar hadis ya? Soalnya kalau pengantar ini biasanya Pak, sebelum kita belajar hadis, memang harus belajar pengantar ilmu hadis. Pengantar ilmu hadis. Saudara-saudara sekalian, di dalam Islam itu ada sumber hukum. Di dalam agama kita dari Islam itu ada sumber hukum. Bapak Ibu sekalian, kalau nggak
mencatat ilmu. Karena kalau ilmu ini nggak dicatat, itu biasanya gampang hilang. Apalagi kalau kita membahas tentang ilmu hadis, cuman ini cuma pengantar saja ya, pengantar. Jadi nanti saya berikan gambaran umum saja, karena kalau nanti belajar ilmu hadisnya langsung, wah itu kalau di kuliah ini satu mata kuliah, satu SKS. Nah, ini cuma pengantar. Pengantar ini fungsinya untuk mendorong agar kita punya gairah, punya semangat untuk bisa mempelajari beberapa ilmu. Saya jelaskan yang pertama, hadirin kaum muslimin, di dalam agama kita, agama Islam itu ada sumber hukum yang bisa dijadikan rujukan untuk mendapatkan amalan yang benar atau untuk menentukan hukum yang benar. Yang pertama, sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum yang pertama Al-Quran. Kemudian sumber hukum yang kedua adalah Al-Hadis. Dua sumber hukum ini itu berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Jadi di zaman Rasulullah cukup ada Al-Quran dan hadis. Tapi saat itu memang hadis belum dibukukan. Jadi cukup kalau ada masalah sahabat sumbernya ada langsung bertanya kepada Rasulullah SAW atau bertanya kepada sahabat yang kebetulan sudah menerima hadis dari Rasulullah dan kemudian sahabat itu dicatatnya di sini, di otak, ya, dihafal semuanya. Maka saat itu tidak pernah ada masalah yang tidak terselesaikan, baik menyangkut permasalahan kehidupan maupun mengenai tentang tata aturan hukum yang ada di masyarakat itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW masih ada. Jadi cukup dua sumber hukum saat itu, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, ya, Al-Hadis. Kemudian ketika Rasulullah SAW mangkat, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saat itulah kemudian ada masalah. Jadi ketika ada sesuatu hal yang dicari di dalam Al-Quran, dicari di dalam hadis, kemudian tidak menemukan, maka kemudian sahabat untuk menentukan ketetapan hukum supaya ini adil harus dengan apa? Sementara Rasulullah SAW sudah tidak ada. Maka kemudian para sahabat di zaman sahabat itu, para sahabat termasuk ulama. Para sahabat itu berkumpul, sahabat ulama yang ahli ilmu berkumpul semuanya. Kemudian masing-masing mengutarakan pendapat atau yang disebut ijtihad. Nah, masing-masing mengutarakan pendapat itu kemudian diambil sebuah keputusan yang memang atau sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW atau yang mengandung keadilan. Nah, disepakatilah sebuah keputusan itu. Nah, kesepakatan sahabat atau kesepakatan ulama saat itu yang ditetapkan sebagai sumber hukum, maka menjadi sumber hukum yang ketiga, yaitu ijma sahabat, atau kalau sekarang ijma ulama. Maka ijma menjadi landasan hukum yang ketiga. Jadi ijma menjadi landasan hukum yang ketiga. Contoh di zaman Abu Bakar sudah mulai berkembang, kemudian dilanjutkan Umar radhiyallahu anhu. Apa itu? Untuk menetapkan Al-Quran ini atau pembukuan Al-Quran. Karena di zaman Rasulullah belum ada pembukuan Al-Quran. Yang ada catatan Al-Quran ada di perpakuan, di tulang-tulang, kemudian di batu. Nah, semakin berkembang umat Islam, maka ini menjadi sebuah kebutuhan. Ya, akhirnya sahabat-sahabat itu kemudian berkumpul, musyawarah, menetapkan di mana ini. Ya, akhirnya ditetapkanlah pembukuan Al-Quran. Tapi akhirnya terlaksana di zaman
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, itu baru membukukan Al-Quran. Tapi itu pun masih cukup sederhana, karena cuma pengumpulan beberapa kertas dikumpulkan. Tapi sempurna pembukuan Al-Quran ada di zaman Utsman bin Affan. Nah, jadi keputusan pembukuan Al-Quran itu adalah kesepakatan ulama namanya, atau kesepakatan sahabat. Nah, kesepakatan ulama disebut ijma. Maka ijma menjadi landasan hukum yang ketiga. Atau contoh lagi di zaman Utsman. Ya, ini tentang ijma saya jelaskan sebagai gambaran. Di zaman Utsman radhiyallahu anhu ada keputusan agar di sholat Jumat itu ada dua. Ada dua adzan ya, dua kali adzan. Nah, itu juga kesepakatan ulama atau kesepakatan sahabat. Ya, saat itu kemudian ditetapkan karena merupakan kebutuhan. Biasanya kalau di zaman Rasul, zaman Abu Bakar masih kencang, Pak. Jangankan Anda, sebelum Anda itu masih sudah penuh. Maka nggak perlu lagi ada yang lain. Maka kemudian Anda langsung khotib naik mimbar. Tapi di zaman Utsman, ini Anda sudah waktu sudah masuk, ini masih banyak yang kosong. Ya, itu zaman Utsman. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang orang patokannya Jumat itu jam 12 saja, padahal waktu Jumat bisa jadi jam 12 kurang ya, jam 12 kurang. Tapi orang masuknya jam 12, sehingga agar sudah dikumandangkan itu masih kosong. Nah, di zaman Utsman itu masih kosong. Waktu Jumat sudah masuk. Ini kemana nih umat Islam ini? Akhirnya kemudian diadakan sebuah kesepakatan. Bagaimana kalau memang kita bikin adzan lagi satu lagi, tapi sebelum waktu. Nah, muncul yang disebut kesepakatan ada dua kali di waktu Jumat. Jadi adzan dua kali itu adalah ijma. Jadi kalau sekarang ada orang yang memprotes tentang adzan dua kali di waktu Jumat, nggak ada dalilnya. Memang nggak ada, Pak. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Tapi itu adalah ijma, dan ijma sudah disepakati menjadi landasan hukum, menjadi sebuah landasan hukum, karena itu kebutuhan. Nah, itu contoh ijma ya. Saya coba lagi tentang ijma yang ketiga, sholat tarawih. Sholat tarawih zaman Rasulullah SAW itu nggak ada jumlahnya, nggak tahu jumlah ditanya sahabat jumlahnya berapa, nggak tahu. Rasulullah tarawih bersama dengan sahabat di masjid itu cuma 3 kali di masjid yang disaksikan sahabat. 3 kali, Pak. Dan tidak ada keterangan berapa jumlah tarawih yang nggak ada saat itu. Dan itu berlanjut sampai Abu Bakar. Nggak ada masalah sampai Abu Bakar. Nah, di zaman Umar radhiyallahu anhu mulai ada permasalahan, ya, ada permasalahan, ada kegelisahan. Kemudian Umar merasa ini kayaknya nggak asik nih kalau sholatnya masing-masing, ya, jumlahnya juga masing-masing gitu. Jadi di zaman Umar itu kejadian sholat tarawih masing-masing, meskipun dalam satu masjid. Ada yang sholat di sini sendiri, terserah jumlah rakaatnya berapa, karena nggak ada hitungannya, nggak ada batas. Ada yang di pondok, ada di sana, ada yang berkelompok, ada yang masing-masing. Nah, Umar saat itu posisinya sudah menjadi Amirul Mukminin. Wah, kalau begini mah ini berat ini. Kelihatan bercerai-berai. Bagaimana persatuan umat Islam bisa tegak kalau memang kelihatannya sudah bercerai-berai. Gitu. Akhirnya kemudian diusulkan oleh Umar. Saat itu diusulkan Umar, bagaimana kalau kita tetapkan sholat tarawihnya itu berjamaah. Kemudian ditetapkan jumlah rakaatnya, karena berjamaah, Pak. Kalau jamaah kan nggak mungkin rakaatnya beda-beda gitu ya. Saya mau sekian, kalau masing-masing boleh beda-beda. Ditetapkanlah sholat tarawihnya di zaman adalah berapa? 20 rakaat. Kita
saat itu ketetapan umat atau ijtihadnya umat itu semua sahabat menerima dan ini menjadi sebuah kesepakatan. Itu yang disebut ijma tadi. Ya, ijma. Maka saat itu kemudian sholat tarawih dengan berjamaah jumlahnya 20 rakaat ditambah 3 witir. Dan itu tidak ada masalah karena sudah menjadi kesepakatan sahabat. Enggak ada yang proses, semua ikut gitu. Dan kemudian berlanjut zaman Utsman bin Affan. Tetap enggak ada masalah 20 rakaat. Ya, kemudian berlanjut zaman Sayyidina Ali dan khalifah selanjutnya terawih 20 rakaat. Enggak ada yang beda. Bahkan sampai hari ini Madinah dan Mekah bertahan tetap melaksanakan tarawihnya 20 rakaat. Benar nggak? Ada yang Ramadan pernah di Masjid Arab? Benar nggak? Ada yang menyaksikan? Kalau enggak, saksikan di TV secara langsung, ikuti dari sejak awal sampai ini. Itu 20 rakaat sampai hari ini. Sampai sekarang itu 20 rakaat. Kenapa? Karena itu yang punya landasan hukum yaitu ijma tadi disepakati oleh sahabat, ulama dan sampai sekarang nggak ada perbedaan. Ya. Kapan perbedaan itu? Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baru Pak namanya ada beda. Tapi bedanya bukan makin berkurang, tapi makin bertambah. Alasannya apa? Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin, Khalifah umat Islam, tinggalnya di Madinah, istananya di Madinah. Dapat informasi jamaah di Makkah itu kalau bulan Ramadan sholat tarawihnya beda. Sholat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap 4 rakaat tawaf dulu. Setiap 4 rakaat tawaf. Makanya tarawih itu sebenarnya sholat santai, yang belum cepat selesai. 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, seperti itu. Dapat laporan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ya Amirul Mukminin di Masjidil Haram itu kalau sholat tarawih di sana setiap 4 rakaat kemudian tawaf, setiap 4 rakaat tawaf. Amirul Mukminin orang yang imannya luar biasa, takwanya luar biasa, dia ingin Pak Ramadan itu berlomba-lomba mendapatkan pahala yang banyak. Akhirnya dia punya inisiatif kalau begitu supaya bisa menyamai minimal, bisa menyamai ya, nilainya sholat tarawih seperti di Masjidil Haram di Madinah nggak mungkin tawaran nggak ada tempat di Madinah. Akhirnya apa? Kalau begitu sholat tarawih kita di Madinah kita tambah jumlah rakaat. Jadi berapa? 36. Jadi 36. Dan itu disepakati ulama saat itu di Madinah sepakat. Tapi setelah itu kemudian ganti khalifah berubah lagi kembali kepada hukum asalnya yaitu 20 rakaat sampai sekarang. Nah inilah contoh yang disebut ijma, ya, ijma. Kemudian hukum yang sumber hukum yang keempat adalah qiyas, dan itu dibutuhkan, apalagi di zaman tabi'in. Setelah sahabat itu zaman tabi'in muncul permasalahan yang tidak ada di zaman Rasul, nggak ada zaman sahabat misalnya muncul. Nah untuk menentukan tentang hukum ini apa yang harus diambil? Sementara di Quran nggak ada, di hadis nggak ketemu. Ijma, kesepakatan sahabat atau kesepakatan ulama yang terdahulu nggak ada. Akhirnya dicarilah kemudian analogika, di analognya yang hampir mirip sama di zaman Rasulullah itu apa? Contoh, untuk menentukan hukum narkotika itu di zaman Rasulullah nggak ada, di Quran nggak ada. Yang ada khamr, yang ada khamr. Zaman Rasulullah nggak ada, dicari di Al-Quran nggak ada, dicari hadis nggak menemukan. Yang ada adalah khamr. Maka kemudian untuk menganalogikan narkotika itu kemudian menentukan hukumnya. Bagaimana narkotika hukumnya? Karena sifatnya narkotika sama dengan khamr, fungsinya sama dengan khamr,
ini gambaran. Ini belum masuk ke pengantar ilmu hadis ya. Saya kasih gambaran supaya nanti masuk. Jadi hadirin kaum muslimin, sumber hukum dalam Islam sekarang itu ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Yang kedua hadis. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari sabda Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan 2 perkara. Ya. Jikalau 2 perkara ini kamu pegang, kamu jadikan landasan hukum, lan tadillu abadan, maka kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Ya. Nggak pernah sesat, artinya selalu mendapatkan petunjuk yang benar, kebenaran itu. Apa 2 perkara itu kata Rasulullah? Kitabullah, Al-Qur'anul Karim, wa sunnatur Rasul, yaitu hadisnya Rasulullah SAW. Nah, landasan hadis inilah yang kemudian menjadikan sebuah rujukan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum yang utama, hadis adalah sumber hukum yang kedua, dan itu ditetapkan. Kemudian ditambah lagi, jika tidak menemukan di dalam Al-Quran dan hadis, maka diadakanlah sebuah kesepakatan antara ulama yang berijtihad. Jadi memang harus ulama Pak yang berijtihad. Artinya ulama yang berijtihad itu ilmunya sudah cukup untuk ijtihad. Maka kalau menanyakan hukum, jangan kepada orang awam. Salah, mau dibahas. Makanya sekarang itu muncul di medsos. Wah, itu ramanya orang-orang awam yang nggak hukum, nggak nyambung Pak. Maka kalau bicara hukum, tanyakan kepada ahlinya. Ya, tanyakan kepada ahlinya, yaitu orang-orang yang cukup ilmunya. Dan syarat seseorang bisa berijtihad dan ijtihadnya itu dibenarkan itu ketika minimal dia punya landasan ilmu itu 15 macam Pak. Ya, 15 macam minimal. Yang pertama dihafal Al-Quran. Syarat pertama berat. Ya, hafal Quran. Selain hafal Quran, dia juga harus hafal, tahu asbabun nuzulnya Al-Quran. Ya, hafal Quran, tahu asbabun nuzulnya Al-Quran. Kemudian untuk bisa mengetahui isi kandungan Al-Quran, dia harus menguasai tafsir Quran. Nah, saat untuk menguasai tafsir Quran, dia harus menguasai bahasa Arab, yaitu tata bahasa Arab, ilmu nahwunya, ilmu sorofnya. Nah, itu. Yang kedua, berikutnya dia harus menguasai hadis, bukan sekedar menguasai Pak, hafal. Dan hafalnya bukan 2 hadis. Ini baru hafal 2 hadis sudah menjudge pada setiap orang itu, wah, masya Allah luar biasa. Dan itu hafalnya nggak sampai sama sanadnya, dapat dia lihat juga. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekian Rawahul Bukhari yang diambil itu hadis sahihnya Imam Bukhari. Dia nggak tahu sanadnya, belum tahu sanadnya. Karena nanti kita akan bahas sanadnya. Kemarin saya kirim makalah, harusnya di fotokopi nih, terus dibagi. Saya kirim makalah kemarin sama Pak Ari, karena beliau minta, katanya mau disebar. Ternyata enggak ya, harusnya di copy. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau Bapak serius dengannya, insya Allah masuk. Ya, insya Allah masuk. Kali ini baru mengantar nanti belajar yang benernya luar biasa, nanti bisa pakai alat. Jadi ijtihad itu hanya orang-orang yang punya landasan ilmu yang seperti tadi. Ya. Dia menguasai hadis, bukan hanya menguasai, dia hafal hadisnya. Bukan hanya 2, 500 nggak masuk syarat, 1000 nggak masuk syarat. 1000 nggak masuk syarat. Di atas 7000. Jadi kalau Imam Syafi'i itu hafal hadisnya berapa? 500.000 hadis baru bisa ijtihad. Sementara di kitab Sahih Imam Bukhari ada yang sudah punya pegangan kitab Sahih Imam Bukhari, berapa jumlah hadisnya? Hadis Imam Bukhari yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari
7.000 Pak. 7.000. Yang sekarang dipakai landasan teman-teman itu kitab hadis Sahih Imam Bukhari itu 7.000. Jadi sekarang banyak orang yang kemudian baru tahu hadis Imam Bukhari yang 7.000 tadi, belum hafal semuanya Pak. Sudah menyalahkan Imam Syafi'i, Imam Malik disalahkan. Sekarang banyak. Hati-hati. Makanya kita belajar ilmu supaya kita jadi orang bijak. Ya, jadi orang bijaksana. Nah, itu syarat. Jadi ijtihad ilmunya, dan itu harus ngumpul. Namanya ijma', disepakati orang yang ahli tadi semua ngumpul, pendapatnya disampaikan. Nah, disepakatilah satu pendapat oleh ulama. Masuklah yang namanya ijma'. Baru nanti setelah ijma' nggak ada, iya. Sama sekarang ijma' itu diperbelikan. Jadi kalau sekarang ada ngumpul ulama, ijma' itu menentukan sebuah hukum yang nggak ada, itu boleh. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena atasan hukum Al-Qur'an, ya, hadis, kemudian ijma' dan kias terutama Al-Qur'an hadis, maka kita sebagai umat Islam kalau ingin tahu hukum, ingin benar apa yang kita lakukan itu adalah benar-benar berlandaskan apa yang ada Al-Qur'an maupun hadis, kita harus banyak belajar. Nah, untuk bisa mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, ya, kemudian belajar hadis, belajar ilmu hadis, maka untuk bisa mendapatkan itu semuanya, tidak akan pernah sempurna kita belajar tafsir Al-Quran, tidak akan pernah sempurna kita belajar hadis, kalau kita tidak mempelajari ilmu hadisnya, atau yang disebut ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalah hadis. Jadi semua orang yang belajar tafsir, harus belajar ilmu mustalah hadis supaya tahu. Kenapa? Karena hadis, karena orang yang belajar tafsir wajib dia mengetahui hadis. Wajib mengetahui hadis. Kenapa wajib mengetahui hadis? Karena hadis adalah selain sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, maka hadis juga berfungsi untuk penafsir Quran. Maka kalau ada orang yang belajar Al-Quran, tafsir Quran, kok dia nggak mau pakai hadis? Nggak mau pakai hadis? Ada nggak kelompok yang nggak mau pakai hadis? Namanya ingkarus sunnah. Jadi dia nggak percaya dengan hadis. Kenapa nggak percaya? Karena menganggap kurun waktu yang cukup jauh hadis itu ya, dari Rasulullah yang menyampaikan kurun waktunya jauh. Contoh kalau sekarang Imam Bukhari jarak dengan Rasulullah berapa tahun? Ya. Imam Bukhari itu lahir tahun 196 Hijriah. Jadi kurun waktu dengan Nabi 196 Hijriah, hampir 200 tahun. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Jadi di luar Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah lebih tua, lahirnya tahun 80 Hijriah. Imam Malik lahir tahun 92 Hijriah. Nah, jarak itulah yang kemudian ada sebagian di antara kelompok yang kemudian meragukan, kayaknya nggak benar itu tidak ada. Yang disebut ingkarus sunnah. Maka dia hanya pakai Quran, pakai Quran. Makanya nanti beda. Nah, sementara Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang global, yang belum jelas, yang perlu penafsiran tambahan lewat hadis. Rasulullah yang menjelaskan. Itu bahayanya. Oleh karena itu pentingnya kita belajar ilmu hadis itu supaya tahu urut-urutannya sama Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin, kemudian kenapa kita harus belajar ilmu hadis? Ya karena tadi syaratnya, karena kita akan supaya mengetahui sebenarnya hadis ini sahih atau enggak. Jadi untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak, ya, maka kemudian kita harus belajar ilmunya hadis. Jadi kalau kita belajar hadis, ya memang
sekarang gampang Pak. Kalau kita ingin tahu hadis sahih ya beli aja kitab kumpulan hadis sahih Imam Bukhari, kumpulan kitab hadis sahih Imam Muslim, baca aja. Tapi kita takut jadinya cuma di situ. Nah orang-orang yang cuma hanya mengandalkan hadisnya dari Imam Bukhari, hadisnya dari Imam Muslim, dia pakai, dia yakini, inilah yang disebut taklid. Tapi nggak pernah taklid, nggak pernah terima taklid. Taklid itu apa? Taklid itu dia tidak perlu meneliti ini hadis benar nggak dari Rasulullah. Nggak perlu, pokoknya yakin aja kalau Imam Bukhari, yakin gitu. Berarti kan namanya ikut pendapatnya Imam Bukhari, totalitas disebut taklid. Tapi ada orang yang nggak mau disebut taklid, nggak boleh disebut taklid. Nah kalau nggak boleh disebut taklid, maka kemudian berusaha seperti Imam Bukhari dapat ini di sini benar. Oh Imam Bukhari dapat dari si A, dicari nih ulama si A, terus sudah nggak ada, tapi daerah itu dicari hidupnya di mana, tinggal bersama siapa dulu, masih ada nggak teman-temannya masih, itu baru mencari kebenaran hadis. Nah, cari sanadnya. Nah, hadirin kaum muslimin, kita lihat apa sih ilmu mustalahul hadis? Ilmu mustalahul hadis adalah ilmu tentang pokok-pokok dan kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad. Nanti saya jelaskan sanad itu apa? Kondisi sanad dan matan hadis dari sisi baik diterima maupun ditolaknya sebuah hadis. Berarti penting kan? Penting Pak, belajar ilmu mustalahul hadis itu penting. Kenapa? Karena kita akan tahu sanad hadis itu dan matan hadis. Apa sanad hadis? Apa sanad itu? Sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis yang bersambung dari mulai Imam Bukhari, misalnya kalau kita pakai hadis Imam Bukhari, dari Imam Bukhari, kemudian ketemu Imam Bukhari dapat cerita dari ulama siapa, kemudian dapat lagi cerita dari siapa, dari siapa, dari siapa lagi, jalurnya sampai ketemu sahabat, sahabat kemudian ketemu Rasulullah SAW. Itu yang disebut sanad. Ya, sanad itu adalah urut-urutan periwayat hadis. Urut-urutannya. Imam Bukhari terima dari ulama si A, ulama si A terima dari ulama si B, ulama si B terima dari ulama si C, ulama si C terima dari ulama si D, ulama D terima dari sahabat, sahabat terima dari Rasulullah SAW. Maka kalau ada hadis yang sanadnya terputus nggak sampai sahabat, maka hadis ini nggak masuk hadis sahih. Begitu. Terputus sanadnya nggak masuk hadis sahih. Dikumpulkan nggak masuk. Nah, masuknya hadis apa? Hadis dhaif. Hadis lemah. Dhaif itu lemah. Jadi untuk menentukan ini sahih atau ini dhaif itu ketika dia tahu dulu sanadnya. Sanadnya dulu. Makanya kalau sekarang ada soal ini, hadisnya sahih, hadisnya kan dhaif. Nah tanya dari mana tahu sahih dan dari mana itu tahu itu apa dhaif? Kalau dia nggak bisa menceritakan tentang jalur sanadnya, berarti dia nggak bisa dipegang. Ya, nggak bisa dipegang. Dia harus tahu, nggak boleh menjudge setiap orang. Dari mana tahu hadis itu sahih atau dhaif? Harus dia pelajari. Makanya hati-hati, harus hati-hati dengan ini. Karena itu nanti ada pertanggungjawabannya kita. Barang siapa yang mengatakan ini bukan hadis, ini bukan perkataan Nabi, maka dia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Rasulullah akan meminta pertanggungjawaban. Padahal itu Rasulullah yang mengatakan. Tapi barang siapa yang mendustakan, artinya apa? Dia menganggap sebuah kalimat atau materi atau matan, dari matan itu materi Pak, sebuah hadis yang bukan dari Nabi tapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka dia neraka, yang ahli neraka. Dua-duanya diancam Pak. Jadi barang siapa yang kemudian mengingkari dia bukan hadisnya Rasul, dia bukan dari Rasul, dia termasuk neraka. Tapi dia kemudian mengatasnamakan Nabi, dia juga ahli
supaya selamat dari dua hal tadi, ya kita kan harus belajar ilmunya hadis atau ilmu mustalahul hadis, tahu sana. Maka sebelum kita belajar ilmu mustalahul hadis, belum tahu tentang itu, jangan coba-coba menjudge setiap orang, kemudian dia hadisnya, dia hari ini bukan sahih atau hadis dhaif atau ini. Jangan, kita harus terus belajar dulu. Nah, dapat ini, Ustaz itu menyampaikan ini hadis, dicatat, kita cari Pak, dari hadisnya sahih atau enggak. Kan orang-orang sekarang patokannya yang penting ada di kitab sahih Imam Bukhari, nah itu pasti sahih. Pasti sahih. Berarti nggak apa-apa, taklid aja. Makanya sekarang itu paling enak jadi orang yang taklid. Taklid itu ngikutin aja pendapat seseorang yang dianggap itu benar. Dan Imam Bukhari disepakati oleh ulama ahli hadis dan ulama ahli fikih bahwa kitab Imam Bukhari adalah kitab tertinggi, terbaik kesohihannya karena dikumpulkan itu, ya. Itu dengan itu. Cuman jangan gampang menjudge orang-orang yang kalau kita nggak tahu ilmunya, ilmu hadis. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif, ya. Hadis sahih, hadis dhaif yang mana? Nah, kenapa kita harus belajar ilmu mustalah hadis? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, orang-orang yang beriman, jika datang kepada orang fasik yang membawa berita, suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Tabayyun. Nah, landasan inilah yang menjadikan kita itu wajib tabayyun. Ini hadis ini benar enggak? Tabayyun, bukan sekedar ngikutin aja. Nah, makanya harus belajar. Itu kita dorong semua itu. Nah, kemudian di dalam ilmu hadis atau mustalahul hadis nanti akan muncul istilah-istilah yang harus kita ketahui sebagai pengantar. Istilah yang pertama, karena kita belajar hadis, kita harus tahu hadis. Apa sih hadis itu? Ada loh Pak orang yang bikin hadisnya sahih atau enggak, tapi dia nggak tahu sendiri hadis itu apa. Masya Allah, ini kan bahaya. Hadis itu apa yang bisa dijadikan landasan hukum? Hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi. Ya, jadi hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, baik berbentuk perkataan, kemudian apa lagi? Perbuatan, dan yang terakhir ketetapan. Bahkan ada ulama yang melebihkan, ya ada pendapat ulama yang lain, ahli hadis yang lain mengatakan hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataannya, perbuatannya, ketetapannya maupun cita-citanya. Tambah, karena Nabi punya cita-cita yang belum terlaksana tapi bisa dijadikan landasan hukum. Pernah sampaikan, sahabat menceritakan. Tapi yang populer hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi. Maka muncullah nanti kalau Bapak belajar ilmu mustalah hadis, ada yang disebut hadis qauliyah. Ya. Ciri-ciri hadis qauliyah ketika diawali dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, jadi kalau Rasul bersabda akan menggunakan qala, berarti berkata Rasul yang menyampaikan. Gitu. Namanya itu kumpulan hadis qauliyah, perkataan Nabi. Ya, ada perkataan Nabi. Yang kedua, ada hadis fi'liyah, perbuatan Nabi. Bisa jadi Rasul nggak ngomong, Pak. Rasul nggak ngomong apa-apa. Sahabat yang bicara. Ya, nah itu biasanya tentang sholat. Ya, itu banyak hadis yang fi'liyah. Fi'liyah itu perbuatan Nabi. Aku sholat, sahabat yang menceritakan. Misalnya Abu Hurairah banyak menceritakan. Aku sholat bersama dengan Rasulullah SAW.
persis di belakang Nabi. Aku melihat Rasulullah ketika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sampai telinga misalnya. Nah itu hadis juga, karena itu fi'liyah. Sahabat. Tapi ternyata yang ikut sholat bersama Nabi bukan hanya satu, ada beberapa sahabat. Sahabat yang agak jauh yang mengatakan, aku kemarin sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Aku melihat Rasulullah pada saat bertakbir, dia mengangkat kedua tangannya sampai dada misalnya, sampai bawah. Jadi macam-macam Pak. Kenapa? Tergantung sahabat yang melihat. Sehingga muncullah hadis itu ada perbedaan di antara yang meriwayatkan. Makanya ini akan muncul. Oh, pantas orang takbir ada beda-beda kan? Ada yang takbirnya begini, ada yang takbirnya sama begini kan? Ada yang takbirnya begini kan? Nah, kenapa? Karena itu yang jadi masalah. Selama ada landasan hukumnya, ada hadis yang menceritakan dari sahabat dan itu sahih, nggak usah diprotes, nggak usah disebutin. Oh, yang ini salah, yang benar yang begini. Oh, yang begini salah, yang benar begini. Nah, ini yang ribut ini yang nggak benar karena dia nggak belajar ilmu hadis gitu ya, belajar ilmu hadis. Cuman dia tahu satu hadis. Padahal kitab hadis sahih kan bukan hanya Imam Bukhari, Imam Muslim, ada Abu Dawud, ada hadis sahihnya. Jadi kadang-kadang diceritakan Imam Muslim, tapi nggak ada di Imam Bukhari, ada di Imam Bukhari, nggak ada di Imam Muslim. Tapi kadang-kadang ada dua-duanya, ada di kitab Imam Muslim, ada di kitab Imam Bukhari. Jadi lumayan hadisnya kuat. Nah biasanya keterangannya kalau di Imam Muslim ada, Imam Bukhari ada, itu keterangan di bawahnya namanya muttafaqun alaih. Jadi kalau ada hadis, bapak baca hadis di bawahnya rawahu atau biasanya rawahu Muslim ya, atau rawahu Bukhari. Nah ini enggak muttafaqun alaih. Jadi kalau muttafaqun alaih itu sopo atau siapa ini periwayatnya? Itu adalah dua perawi hadis terutama, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah itu. Ini tahunya dari mana nih? Dari ilmu hadis, belajar ilmu mustalahul hadis. Gitu, Pak. Nah itu hadis. Maka kemudian yang ketiga ada hadis yang kemudian Nabi tidak ngomong, Nabi tidak lakukan, sahabat yang melakukan kan namanya. Tapi Nabi nggak larang, bisa jadi membiarkan. Nah itu yang disebut hadis takririyah. Nah itu jadilah dasar hukum Pak. Maka kalau sekarang ada muncul orang-orang, ada nggak contoh? Nggak semua amalan dalam Islam itu kemudian dicontohkan oleh Nabi. Bisa jadi bukan dicontohkan Nabi, tapi sahabat yang mencontohkan, tapi Nabi menetapkan. Bisa jadi Nabi nggak melakukan, nggak mencontohkan, tapi Nabi mengucapkan, berkata. Itu banyak hadis-hadis qauliyah, hadis takririyah itu banyak, dan itu jadi landasan hukum. Jadi kalau kita cari ada nggak contoh di zaman Nabi? Rasul melakukan nggak? Wah, banyak amalan yang kemudian nggak dilaksanakan. Nah, sekarang kalau nggak ada contoh, kemudian nggak boleh gitu ya. Selama masih ada dalil. Dalilnya apa? Ya, mungkin hadis qauliyah, hadis takririyah. Nah, itu kita tahu hadis. Nanti akan muncul kita belajar khabar. Khabar adalah suatu berita yang disandarkan baik dari Nabi maupun dari selain Nabi. Itu nanti ada khabar. Ada khabar, bukan masuk hadis. Tapi ini bisa jadi dikatakan hampir sama dengan hadis. Bisa jadi langsung sahabat yang mengatakan, sahabat yang pola umat. Tapi bukan dari Nabi. Tapi disandarkan kepada sahabat. Nah nanti beberapa lagi istilah yang ada di dalam ilmu hadis, yaitu asar, ada isnad, ada sanad. Ada sanad tadi saya jelaskan tentang sanad sudah muncul, dan matan hadis. Apa itu sanad? Sanad adalah urutan perawi hadis yang sampai ketemu langsung sahabat dapat dari Nabi. Nyambung. Itu namanya sanad. Isnad tidak boleh. Isnad itu adalah orang
yang ketemu ada sana disambung. Itu sama, hampir sama isnad dan musnad atau sana. Kemudian yang berikutnya terakhir adalah matan hadis. Matan hadis itu apa? Materinya apa? Materi hadis. Jadi saya contohkan begini. Ada sebuah hadis, ya, contoh hadis yang sanadnya lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Haddatsana Abdullah bin Maslamah. Kemudian haddatsana Abu Maududi Amman. Sami'a Abana bin Utsman. Yaqulu sami'tu Utsman, yakni Ibnu Affan. Maksudnya Utsman bin Affan, ini sahabat. Kemudian yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Salatan marratin lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbiha. Wa man qalaha hina yusbihu salatu marratin lam tusibhu faj'atu bila'in hatta yumsiya. Rawahu Abu Dawud. Jadi perawi terakhirnya adalah Imam Abu Dawud. Ya. Tapi Imam Abu Dawud kalau kita lihat mana yang disebut sanad itu urutan tadi. Pertama, Imam Abu Dawud menerima ini hadis dari pertama haddatsana Abdullah bin Maslamah. Haddatsana itu menceritakan kepada kami, yaitu Abdullah bin Maslamah, kata Abu Dawud. Dia dapat dari Abdullah bin Maslamah. Nah, Abdullah mengatakan haddatsana Abu Maududi. Saya dapat cerita ini hadis dari Abu Maududi Amman. Itu urutan. Nah, kelompok tabi'in. Kemudian Abu Maududi menceritakan Sami'a Abana bin Utsman. Aku mendengar, ya, Aban Utsman bercerita. Kata Aban Utsman, yaqulu sami'tu Utsman, yakni Utsman bin Affan telah berkata, ya, Utsman bin Affan kepada kami. Apa kata Utsman bin Affan? Yaqulu man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi yang langsung dengan Rasulullah siapa? Utsman bin Affan, sahabat. Kata Rasulullah, qala bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Barang siapa yang mengucap atau berzikir dengan ucapan zikir bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim salata marratin, 3 kali. Salata marratin 3 kali. Lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbiha. Maka dia akan dijaga oleh Allah dari semua keburukan yang terjadi di muka bumi ini, ya, sampai sore hari. Jadi ini hadis menerangkan barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim tadi 3 kali di pagi hari, kali ini subuh, ya, pagi hari, maka Allah akan jaga dari mandorotan. Yang mandorot dijaga Allah semua keburukan, termasuk virus yang sekarang menjaga kita. Ya, itu hadis sahih ini, Rasulullah yang mengatakan, baca 3 kali di pagi hari, maka Allah akan menjaga dari semua keburukan sampai sore hari. Dan ini dilanjutkan, wa man qalaha hina yusbihu salatu marratin. Dan barang siapa yang membacanya tadi, ya bismillahirrahmanirrahim, di sore hari, ya, kalau tadi pagi hari. Wa man qalaha hina yusbihu, di pagi hari. Kalau tadi yang pertama sore hari. Barang siapa yang membaca 3 kali sore
ini baca. Inilah yang disebut masker yang lebih utama dibanding masker yang Bapak pakai. Itu yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini masker Pak, apa? Pelindung diri kita langsung dari Allah yang menjaga. Maka barang siapa yang setiap pagi baca 3 kali Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Bisa diapa Pak? Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Dengan nama Allah Alladzi la yadurru, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru, tidak ada keburukan atau kemandaratan la yadurru ma'asmihi. Ketika kita sudah bersama dengan Allah, menyandarkan diri kita kepada Allah, ma'asmihi, bersama dengan Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, terhadap sesuatu baik di muka bumi maupun di langit, Allah akan melindungi kita. Maka Bapak sekalian, silakan secara protokoler kesehatan, secara urusan dunia pakai masker Pak. Tapi masker tidak mampu menjamin ketika mandorot itu akan hadir pada diri kita. Siapa yang mau menjamin? Allah. Tetap doa jangan pernah lepas. Karena doa tadi yang diajarkan Nabi adalah masker yang paling utama 24 jam dijaga. Kalau masker ini Pak nggak bisa 24 jam. Masker ini, Bapak pakai masker ini, kalau pakai 24 jam masker terus malah nggak menjadi jam yang sehat. Ya, bahaya. Cukup 6 jam ganti, 6 jam ganti. Ya, 6 jam diganti, 6 jam diganti, 6 jam diganti. Jangan full 24 jam. Maka kalau ada masker yang bisa dicuci, gitu ya. Kalau yang biasa pakai yang itu, ya bisa dicuci ya. Harus buang. Tapi 6 jam Pak, jangan pakai full day, itu nggak bagus. Ya. Nah, jaminan